Yo guys, kali ini kita akan ngelanjutin lagi komik reinkarnasi ke sebuah game. Oh ya, by the way, saya bakal fokus di beberapa cerita yang saya sudah upload sampai semua ceritanya mentok. Episode semua ceritanya maksudnya mentok ya. Dan juga karena semua komiknya masih ongoing, saya minta agar teman-teman sabar nunggunya ya. Terakhir, setiap saya update video pasti akan ada pemberitahuan tentang video selanjutnya. Jadi, aktifkan loncengnya dan pantengin terus kalau nggak mau ketinggalan, oke? Jangan nanti kalian komen-komen, bang lanjut bang, nggak taunya udah ada videonya, ya kan? Jadi nggak usah bacot lagi, langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan kedua orang tua Harold yang sangat bangga padanya karena sangat berbakat dalam sihir, sehingga bisa membuat seseorang hangus dalam sekali serangan. Harold yang mendengar itu merasa kesal karena orang tuanya tak sedikit pun mencurigainya. Harold pun berkata kalau itu bukanlah apa-apa. Di sisi lain, Harold juga merasa lega karena setidaknya operasi penyelamatan berjalan lancar. Sementara itu, cerita berlanjut pada Harold yang sedang mengurus tanamannya. Tiba-tiba, pelayannya yang bernama Zen masuk dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Harold. Sontak karena Harold sedang sibuk, dia menyuruh Zen diam dan jangan mengganggunya. Zen yang mendengar itu sadar kalau Harold hanya menyuruhnya diam dan tidak mengusirnya. Zen juga yakin meskipun dia seringkali tidak sopan pada Harold, tapi Harold terlihat tidak pernah memikirkan perbedaan status di antara mereka. Dan itu cukup membuat Zen senang. Zen kemudian mendekat dan bertanya, kenapa Harold menanam umbi-umbian? Apa itu untuk dimakan? Haruskah kubelah ususmu dan kudorong semua ini ke dalam sana? Ujar Harold dengan logat khasnya. Sontak Zen menolaknya. Karena metode tanam yang digunakan Harold menggunakan life potion, Zen bingung dengan hal itu. Harold lalu memotong satu umbinya dan melempar itu ke arah Zen, lalu menyuruhnya untuk memakannya. Zen pun dengan ragu memakannya. Tiba-tiba dia kaget walaupun umbi ini mentah, kenapa ini terasa sangat nikmat. Karena hal itu, dia yakin metode bertani dari gamenya berfungsi dengan baik. Dan juga tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambil keuntungan dari hal ini. Dan pastinya, Norman juga akan membantunya untuk mengurus hal tersebut. Setidaknya dia juga sedikit membantu rakyat yang sangat dirugikan agar dapat mencegah kemungkinan terburuk, yaitu pemberontakan rakyatnya. Dia lalu menyuruh Zen untuk pergi ke dapur untuk memeriksa semua rinciannya serta daya jualnya. Dan yang paling penting, merahasiakan siapa yang memerintahkannya. Zen lalu pergi dengan sangat bersemangat. Cerita kemudian berlanjut pada Harold yang sedang berlatih teknik pedang di halaman belakang mansionnya. Jujur ya, saya rasa Harold ini salah satu MC yang overpower walaupun dia nggak punya skill, ya, nggak punya skill cheat maksudnya ya guys ya. Harold yang melihat perkembangan yang sangat pesat menyadari kalau dirinya merupakan seorang jenius dalam bidang apapun, terlebih dalam hal bertarung. Dia lalu bertekad agar bisa menjadi lebih kuat dari Harold yang ada di dalam game, dan tentu saja untuk bertahan hidup di dalam game RPG ini. Harold pun juga berharap agar dia dapat berhadapan dengan party sang protagonis dengan menggunakan otak jeniusnya. Scene pun berpindah pada sebuah hutan yang dipenuhi oleh miasma jahat. Bagi yang nggak tahu, miasma itu semacam kutukan atau hawa jahat yang bisa membuat sesuatu yang hidup perlahan-lahan membusuk dan mati, oke? Lanjut. Lalu terlihatlah rumah yang persis seperti rumah saya, yaitu rumah khas Jepang yang beralaskan oleh tatami. Hei, jangan halu terlalu tinggi bang. Mau naik aja belum banyak gaya. Makanya disubrek ya supaya bisa lanjut ngehalunya ya. Bercanda tot. Lalu terlihatlah seorang cek Jepang yang sedang berbicara dengan ayahnya. Mereka berdua ternyata sedang membicarakan tentang putra keluarga Stock yang tentu saja adalah Harold MC kita. Di sini ayahnya meminta maaf pada putrinya karena suatu alasan. Ternyata ayahnya merupakan pemimpin keluarga Sumeragi, yaitu salah satu keluarga yang membantu mendirikan kerajaan ini. Karena miasma itu sudah melahap 30% dari pegunungan mereka, yang tentu saja sudah memakan banyak korban yang adalah warga mereka. Pemimpin keluarga Sumeragi terpaksa mengorbankan putrinya untuk bertunangan dengan putra keluarga Stock yang dikenal dengan kejahatan dan kebengisannya.
dan tentu saja dengan alasan politik agar mereka mendapatkan bantuan logistik dari keluarga Stock. Istrinya yang mendengar hal itu lalu menenangkannya. Wadaw, bisa jadi rekomendasi milk baru gua nih. Lalu terlihatlah putri keluarga Sumeragi yang bernama Erika. Karena situasi yang sudah sangat gawat, dia terpaksa hanya bisa mengorbankan dirinya demi warga tercintanya. Scene lalu berpindah pada Harold yang sedang berbincang dengan Jake selaku penanggung jawab keuangan dan seluruh perekonomian keluarga Stock mengenai laporan pendapatan dan pengeluaran keluarga Stock. Seperti yang diketahui, beberapa tahun ini pengeluaran keluarga Stock sangatlah nggak ngotak, yang tentu saja karena perbuatan ayah dan ibu Harold untuk membuat diri mereka terlihat menawan. Dan walaupun mereka mengompensasikan itu dengan warisan keluarga dan pajak yang sangatlah berat, itu tidak akan bertahan lama dan malah akan memberatkan rakyat mereka. Harold memberitahukan itu pada Jake, dan karena itu semua memang benar, dia mengakui itu. Jika ini terus berlanjut, kebangkrutan khususnya di populasi sektor agrikultur tak akan bisa dibendung. Oh ya, bagi yang nggak tahu sektor agrikultur itu apa, sektor agrikultur itu singkatnya merupakan suatu usaha dalam suatu pembuatan bahan pangan dalam bidang pertanian yang dikerjakan oleh para petani. Dah ngerti kan? Besok-besok kalau ditanya guru ekonomi bilang aja ini, dijamin kamu pasti dapat 100, oke? Lanjut. Karena hal itu, skenario terburuknya adalah keruntuhan keluarga dari keluarga Stock. Untuk mencegah hal itu, Harold berbicara dengan Jake sekarang ini. Harold lalu menyuruh Zen untuk mengeluarkan umbi itu dan langsung menyuruh agar Jake memakan umbinya. Jake yang melihat umbi itu ragu dan dengan terpaksa memakannya. Dan sama seperti Zen saat dia pertama kali merasakannya, Jake kagum dan kaget dengan kenikmatan umbi itu walaupun mentah. Harold pun mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan dari bajingan seperti Jake. Jake lalu bertanya, kenapa harus dia? Sontak Harold berkata karena orang brengsek sepertimu punya kualifikasi dan pantas untuk mengurusnya. Jake yang mendengar itu berkata, jika itu bisa memperbaiki situasi sekarang ini, saya ingin membantu. Namun, Harold lalu memotong kata-katanya dan berkata, biar ku tebak, kamu tak akan setuju sebelum mendengar seluruhnya kan? Jika kamu sekarang ini berbicara dengan ayahku, mungkin sekarang ini kau sudah diseret ke penjara bawah tanah dan besoknya akan dieksekusi, ujar Harold kepada Jake. Harold lalu bangkit dari kursinya dan berjalan, lalu mengambil rahasia yang dia maksudkan, yang ternyata adalah life potion. Harold lalu menjelaskan tentang metode bertani yang disebutnya metode farming LP. Rencananya adalah membagikan metode ini pada para petani dan digunakan di beberapa petak tanah para petani. Dan Harold pun menjelaskan rencana secara rinci dan sangat rapi. Sontak semua orang sangat kaget dan terkagum-kagum pada Harold karena penjelasannya yang sangatlah rapi ini. Jake dan Norman lalu berpikir, bagaimana bisa anak seumurannya bisa memikirkan hal yang sangat terperinci dan sangat masuk akal. Hal ini pastinya juga akan sangat membantu perekonomian daerah dan masyarakatnya. Terlebih, dia tak memiliki kesombongan sedikit pun di matanya. Karena hal itu, mereka sangat yakin kalau Harold mempunyai semua yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu, Harold pun bertanya pada Jake, apakah kau setuju untuk menjadi kaki tanganku? Jake pun berdiri dan berkata bahwa dia sangat-sangat merasa terhormat karena hal itu. Cerita pun berlanjut saat mereka sedang sarapan. Ayah Harold pun berkata kalau pasangan pernikahan Harold sudah diputuskan, yang tentu saja adalah Erika Sumeragi, putri dari keluarga Sumeragi. Harold lalu berpikir, jika diingat-ingat ini memang sudah waktunya. Dia juga mengetahui kalau sebenarnya keluarga Sumeragi cukup enggan dengan hal ini, karena mereka akan mengorbankan putri tercinta mereka demi mendapatkan dukungan finansial. Belum lagi itu merupakan keluarga Stock yang tidak menganggap siapapun manusia kecuali dia adalah seorang bangsawan. Sontak Harold tersadar tentang miasma di sana yang sudah mulai merusak. Karena hal itu, dia mempunyai sebuah ide. Cerita berlanjut pada Harold yang sedang membaca sebuah buku dan berpikir kalau dia tidak bisa langsung mengambil tindakan di tempat yang terjangkau oleh ayah dan ibunya.
Dia pun berencana akan menjadikan Tasuku Sumeragi atau pemimpin keluarga Sumeragi sebagai sekutu karena itu akan sangat-sangatlah berguna. Bahkan jika dia memicu sebuah butterfly effect, itu mungkin tidak akan terlalu buruk. Dia lalu bergumam kalau pertemuan beberapa hari lagi merupakan kesempatan besar baginya. Harold sangat-sangat mempersiapkan dirinya untuk pertemuannya dengan keluarga Sumeragi. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Sampailah Harold di hari pertemuan itu. Ayahnya kemudian berkata, "Bangunlah, wilayah Sumeragi sudah terlihat." Dan bisa dilihat dari sini, besar banget wilayahnya. Suasananya juga hampir mirip-mirip kayak Kyoto, walaupun ya saya belum pernah pergi ke sana tentunya. Mereka kemudian sampai di rumah keluarga Sumeragi dan langsung disambut oleh seorang kakek-kakek. Ia pun meminta Harold dan ayahnya untuk melepas sepatu saat masuk ke rumah, karena itu juga merupakan budaya keluarga Sumeragi. Sesampainya mereka ke ruangan pertemuan, Harold dan ayahnya disambut oleh seluruh keluarga Sumeragi. Harold yang ketika itu melihat Erika mengingatkannya pada Erika di game yang merupakan rekan seperjalanan Liner, dan juga Erika merupakan orang yang harus ditanganinya secara hati-hati. Dia juga berpikir apa jadinya jika Erika menyetujui pernikahannya dengan Harold yang sudah tidak jahat lagi dan tidak menjadi rekan Liner tentunya. Harold sangatlah tahu kalau Erika adalah peran terpenting di dalam party karena dia adalah seorang healer. Dan jika Liner tidak memiliki healer di dalam partinya akan kalah pada Raja Iblis dan dunia ini akan hancur. Jika itu terjadi, usahanya selama ini akan sia-sia karena saat itu dia pasti akan menemui kematiannya. Kepala keluarga Sumeragi lalu memperkenalkan dirinya beserta istri dan anaknya. Sontak Harold juga langsung memperkenalkan dirinya dengan sopan. Saya dan MC sendiri juga langsung kaget karena mulutnya masih bisa berbicara dengan sopan pada orang lain. Hayden kemudian berkata, "Harold cukup tampan bukan?" Erika lalu menjawabnya dengan mata yang bikin saya dan Harold seketika merinding lihatnya. Ibu Erika lalu mengusulkan agar Erika dan Harold berjalan-jalan di luar untuk mempererat hubungan mereka. "Ini saatnya," gumam Harold yang melihat kesempatan yang muncul begitu saja. Erika lalu langsung mengajak Harold untuk berkeliling. Harold lalu dengan hormatnya berkata, "Ini sebuah kehormatan bisa berjalan dengan Erika Sang." Sontak, apa yang direncanakan Harold? Temukan di episode selanjutnya. Tapi bogeng. Emang enak kena tipu. Bangsat. Mereka berdua pun saling berkenalan lagi di depan indahnya pohon sakura. Erika lalu menjelaskan tentang pohon sakura yang di depan mereka yang telah menjadi lambang keluarga Sumeragi. Dan karena Harold dulunya juga merupakan orang yang berasal dari negeri Sakura, dia juga mengetahui sedikit tentang bunga sakura. Sontak Erika kaget karena Harold yang tahu mengenai bunga sakura. Harold pun berkata walau bagaimanapun dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Erika yang mendengar hal itu mengira kalau Harold tidak tertarik dengan keluarganya. Harold pun masa bodoh dengan kata-katanya. Erika yang sudah mengetahui tujuan ayah dari Harold, dia berkata kalau keluarga Stoke hanya menginginkan nama Sumeragi. Harold yang mendengar itu bergumam, "Ya, itu benar. Akan lebih baik jika dia membenciku, karena mungkin aku harus lebih banyak menggunakan perkataan kasar." Sumpah ini saya jadi kasihan sama Harold. Soalnya dia rela dibenci demi kepentingan semua orang, demi kepentingan dunia ini, anjay. Oke, lanjut. Harold kemudian mengeluarkan kata-kata yang bisa dibilang sangat kasar hingga membuat Erika menjadi sangat marah akan hal itu. Karena akan gawat jika ini berlanjut, Harold memberikan sebuah surat para Erika yang dimintanya agar diberikan pada Tasuku setelah Harold dan ayahnya pergi. Erika lalu menolaknya dan akan pergi dari situ. Sontak Harold langsung berkata, "Baiklah, jika kau ingin melihat rakyatmu itu membusuk hingga mati, silahkan saja." Erika pun terhenti dan berbalik karena perkataan yang dikeluarkan oleh Harold. Harold juga berkata bahwa ada sesuatu di dalam surat itu yang mungkin bisa membantu rakyatmu. Erika dengan terpaksa mengambil surat itu dan berkata bahwa dia tak sepenuhnya percaya pada Harold. Harold yang menipis perkataannya lalu langsung membalas bahwa Erika juga tak perlu percaya padanya.
Cerita berlanjut pada Harold yang sudah sampai di rumahnya. Harold lalu memanggil Norman dan bertanya tentang situasi metode bertani LP. Norman berkata kalau itu berjalan dengan sangat baik dan lancar. Harold lega karena semua yang dia rencanakan berjalan dengan sangat mulus. Harold juga berpikir bahwa untuk sekarang kita tinggal hanya menunggu dan mengamati keluarga Sumeragi. Dan pastinya dengan watak Erika, dia pasti akan menyerahkan surat itu pada Tasuku. Tapi dalam surat itu, aku hanya membuat bahan campuran obatnya saja, dan itu tak akan cukup untuk membantu keluarga Sumeragi. Bagaimanapun juga, masalah ini yang akan membawa Erika bertemu dengan rekannya, dan tentu saja tetap membenciku. Harold juga ragu apakah Tasuku akan mempercayai surat yang ditulis oleh anak 10 tahun. Tapi Harold sangat berharap agar itu berhasil. Beberapa hari kemudian, terlihatlah Harold yang sedang berlatih melawan pengawalnya. Dan sudah pasti si pengawal kalah dengan sangat mengenaskan. Karena udah wajar lah orang Haroldnya jenius. Tiba-tiba salah satu pelayannya memanggil Harold dan berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Harold. Dan ternyata yang ingin bertemu dengan Harold adalah tunangan Harold, yaitu Erika. Sontak Harold kaget dengan hal itu. Waduh, makin seru guys. Seperti biasa di komen kalau kalian setuju sama saya, oke? Harold lalu dengan cepat bergegas pergi ke sana dan bertanya-tanya untuk apa Erika datang ke sini. Lalu terlihatlah Erika yang sedang duduk dan menikmati tehnya. Tak berselang lama, Harold pun muncul dan bertanya, "Untuk apa kau datang ke sini?" "Tidak sepertimu, aku merupakan orang yang sibuk sehingga tidak mempunyai waktu luang," ujar Harold dengan nada yang dingin. Karena itu Erika lalu meminta maaf padanya. Karena Harold tidak tahan melihat wajah sedih Erika, Harold pun duduk dan bertanya tentang keperluan Erika datang kemari. Karena situasinya sudah tepat, Erika berdiri lalu berterima kasih mewakili seluruh keluarga Sumeragi karena bantuan yang telah diberikan oleh Harold. Apakah keluarga Sumeragi sudah berada di ujung tanduk sampai-sampai melakukan hal yang dikatakan oleh anak berumur 10 tahun? Ujar Harold dengan menyindir. Erika lalu setuju dengan perkataan Harold bahwa memang benar keluarganya sudah berada di ujung tanduk sekarang ini. Lalu Harold pun menjelaskan bahwa obat ini hanya berfungsi sebagai obat darurat saja, dan ini tak akan menyelesaikan masalah yang menimpa keluarga Sumeragi. Dan juga Harold tak berniat peduli dengan warga di wilayah kekuasaan Sumeragi. Erika sadar betul dengan hal itu, karena mereka berdua bertunangan hanya karena sebuah alasan politik. Tapi meski begitu, kenapa Harold bekerja sangat keras dan untuk membuatkan obat untuk keluarga Sumeragi? Saat itu juga Erika heran dan berpikir apa alasan yang membuat Harold menyelamatkan keluarga Sumeragi. Harold kembali bertanya, apakah hanya itu saja keperluanmu? Dengan cepat, Erika pun mengingatnya dan langsung mengeluarkan surat yang berasal dari ayahnya yang ditujukan khusus untuk Harold. Surat itu kemudian dirampas oleh Harold dan langsung dibaca olehnya. Di sini saya akan bacakan isi suratnya, oke? Yang terhormat Harold Kun, jika kamu membaca surat ini, Erika pasti sudah memberitahumu mengenai antibodi yang dirimu instruksikan padaku. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menolong warga kami. Saat ini masih belum terlihat ada efek samping, tapi bagi pasien yang masih berbaring lama atau memakai dosis besar, kami akan secara seksama akan mengawasi kemajuan mereka. Dan sebelumnya, saya meminta maaf. Seperti yang kita ketahui, wilayah Sumeragi saat ini sedang menderita kondisi yang aneh dan berbahaya. Aku juga tidak tahu apa yang akan muncul nantinya di situasi yang tak pernah terjadi ini. Dan karena itu, aku punya permintaan. Bisakah aku memintamu untuk menjaga Erika di kediaman stok sementara waktu? Mungkin tidak baik bagiku untuk membawa perasaan pribadiku, tapi sebagai seorang ayah, aku sangat mengkhawatirkan putri kesayanganku. Jadi, hanya ini yang bisa kulakukan. Tertanda, Tasuku Sumeragi. Erika yang melihat Harold yang kebingungan, kemudian membaca suratnya, kemudian sok-sokan kaget dan berkata dengan wajah bodohnya kalau Harold pasti akan merasa tidak nyaman jika tinggal seatap dengannya. Tapi kereta yang menjemputnya juga sudah pergi dari tadi. Jadi dia memohon ketulusan dari Harold. Harold yang sudah sangat jengkel lalu langsung berkata, "Oh ya
Sontak Erika langsung menjawab panggilan Harold dengan senyum di wajahnya. Harold lalu menabok meja karena tidak menerima permintaan satu sisi ini. Erika pun berkata kalau seharusnya Harold lebih mengistimewakan tunangannya. Dengan dinginnya Harold tetap menolak hal itu. Karena mendengar itu, Erika lalu berpamitan padanya dan pergi dari situ. Sontak karena hal ini, Harold mempunyai firasat yang sangat buruk. Dia lalu berpindah dan kemudian memperlihatkan kereta kuda dari keluarga Stoke, yang tentu saja Harold lah yang sedang duduk di dalam sana dengan wajah yang sangat kesal karena mengingat perintah ayahnya, yaitu pergi untuk menjemput Erika besok pagi di gerbang timur. Dan sepertinya dugaan dari Harold benar. Ternyata ayahnya sudah menyetujui kalau Erika akan tinggal di rumah mereka. Harold juga berpikir, apa yang menjadi tujuan dari Erika yang sangat berusaha keras untuk tinggal di kediamannya. Tak berselang lama, Harold lalu sampai di gerbang timur. Dan muncullah tunangannya yang lalu berkata, sebuah kehormatan bisa dijemput oleh calon suamiku. Harold lalu bertanya tentang orang yang dibawa oleh Erika. Ternyata orang itu bernama Yuno, dan dia ditugaskan untuk melayani Erika selama dia berada di keluarga Stoke. Harold lalu cemas karena muncul karakter yang tidak dia ketahui. Dia pun tak punya pilihan lain selain menghindari mereka berdua mulai sekarang. Harold lalu memperingatkan mereka kalau jangan sekalipun mengganggunya, kalau itu tidak penting. Mereka lalu mengiyakan hal itu. Setelah sampai di kediaman, ayah Harold langsung mendeklarasikan kedatangan calon istri yang sangat membuat Harold kesal. Ayahnya pun meminta Harold untuk membawa Erika berjalan-jalan di kota besok. Sontak, Erika memohon kerjasama Harold dan tersenyum dengan tulusnya. Nah loh, ini tujuan dari Harold ini kan untuk bikin Erika benci sama dia. Di sini tujuan Harold itu malah jadi bikin si Erika jadi tulus sama dia loh. Lu ngerti nggak maksud gue? Itu kayak paradoks gitu kan?